pagi. Ini adalah pertemuan pertama kita di kelas Manajemen Public Relation. Nah, di pertemuan pertama ini saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Novita Haryono yang akan menjadi pengajar untuk mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Nah, di pertemuan pertama ini, yang pertama kita lihat, apa sih yang mau kita bicarakan ini? Di pertemuan pertama ini, yang pertama kita akan melihat dulu gambaran umum perkuliahan ini itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas dulu dasarnya tentang public relation itu seperti apa. Jadi supaya kedepannya ketika kalian mempelajari manajemen public relation ini, kalian sudah punya gambaran dasar dulu. PR itu sebenarnya intinya seperti apa, kinerjanya seperti apa saja yang dihadapi. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari ini, tentang perkuliahan. Nah, untuk perkuliahan kita akan menggunakan media Google Classroom. Kemudian untuk RPS, saya sudah upload di OJW dan Spada, silahkan di-download. Atau kalau kesulitan mendownload dari dua media ini, silakan menghubungi saya akan share ke WA Group. Nah, untuk semua informasi, semua update info, semua akan kita berikan di WA Group kelas. Jadi, silakan manfaatkan WA Group kelas untuk berkomunikasi sebaik-baiknya. Nah, untuk metode pembelajaran, saya akan menggunakan metode materi berupa PowerPoint dengan penjelasan audio, dan kemudian ada diskusi kelas. Jadi harapannya kalian tidak hanya menerima teori, tapi juga mendapat gambaran tentang prakteknya di lapangan seperti apa. Oke, dari sini kita beranjak ke ini. Mata kuliah manajemen humas itu sebenarnya seperti apa sih? Ini dia. Mata kuliah ini menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari karena ini merangkum konsep dan kemampuan dasar manajerial yang harus dimiliki seorang humas. Jadi ketika kalian menjadi PR atau menjadi seorang humas, dengan mempelajari manajemen humas ini, kalian itu tahu ketika akan membuat satu program kehumasan atau program komunikasi, itu dimulainya dari mana. Terus bagaimana Anda bisa mengenali apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh organisasi yang saya wakili atau oleh manajemen atau perusahaan tempat saya bekerja. Kemudian juga bagaimana dengan manajemen humas ini, itu juga kalian bisa tahu apa sih yang dibutuhkan oleh publik di sekitar saya. Kemudian dari program atau perencanaan yang saya lakukan nantinya dapat benar-benar menghasilkan satu citra dari organisasi yang positif itu. Kemudian selain pentingnya mata kuliah, saya juga harus menjelaskan ke kalian arah mata kuliah ini sebenarnya kemana sih. Manajemen humas ini arahnya adalah untuk mempertajam insting mahasiswa untuk melihat dan mengenali apa yang harus dilakukan organisasi untuk memenangkan citra positif di mata publik. Jadi dengan mata kuliah manajemen humas ini, kalian bisa mempertajam sebenarnya organisasi saya itu atau perusahaan saya itu kondisinya seperti apa. Dari segi internal maupun eksternalnya seperti apa, posisinya ada di mana. Kemudian dari kondisi yang dialami oleh organisasi, itu membutuhkan program atau aktivitas seperti apa yang nantinya bisa meningkatkan citra positif kita di mata publik. Ini. Jadi memang aktivitasnya humas, semua programnya PR, itu ujung-ujungnya adalah untuk ini, memenangkan citra positif di mata publik. Jadi dengan mata kuliah manajemen humas, kalian itu ngerti ketika besok kalian masuk ke dunia kerja, ketika besok kalian itu membuat program kehumasan, itu kalian harus mulai dari mana, kalian ngerti. Harus mencari data dimulai dari mana, melihatnya dari apa dulu, kalian mengerti. Kemudian bagaimana harus memplanning, membuat program yang sesuai
untuk tujuan perusahaan kalian itu juga bisa memahami. Oke, dari penjelasan singkat tentang mata kuliah manajemen humas, kemudian kita akan melihat dulu sebenarnya public relation atau humas itu seperti apa sih, supaya kedepannya kalian itu bisa memahami humas itu sebenarnya area kerjanya apa. Oke, kita lihat di sini ada 3 pemahaman dasar tentang public relation. Yang pertama, public relation itu adalah fungsi manajemen yang membangun dan memelihara hubungan mutualisme antara organisasi dengan publiknya. Yang kedua, di sini public relation itu adalah manajemen komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Dan pemahaman yang ketiga itu disebutkan bahwa PR ini adalah seni dan ilmu pengetahuan untuk menganalisis kecenderungan dan konsekuensi, kemudian pelaksanaan program terencana untuk melayani kepentingan organisasi maupun kepentingan publik. Nah, dari 3 pemahaman ini, ada 3 kata kunci yang harus kalian pegang baik-baik. Yang pertama, PR itu tentang membangun hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya. Itu yang harus kalian pahami. Jadi memang segala sesuatu yang dilakukan PR itu tujuan akhirnya salah satunya untuk ini, membangun hubungan yang mutualisme antara organisasi dengan publiknya. Yang kedua, PR itu adalah untuk melayani kepentingan organisasi dengan publik. Kemudian yang ketiga yang harus diingat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang PR itu intinya adalah menjembatani antara organisasi dengan publiknya. Ini yang harus diingat. Pekerjaan PR itu nggak jauh-jauh dari antara organisasi dengan publiknya. Oke. Next, ketika tadi kita banyak mendengar PR itu kerjanya untuk menjembatani antara organisasi dengan publiknya. Sebenarnya publiknya PR itu apa aja sih? PR itu punya publik internal dan eksternal. Publik itu sendiri adalah kelompok atau pihak-pihak yang dihadapi oleh seorang PR. Nah, di sini ada publik internal dan eksternal. Ada daftarnya di sini, karyawan, pemegang saham, top manajemen, media, customer, community, dan government. Nah, untuk media publik internal itu di sini adalah karyawan, itu publik internal. Ada pemegang saham juga itu termasuk publik internal. Top manajemen itu juga internal. Kemudian yang eksternal itu ada media, kemudian customer, ada komunitas sekitar perusahaan kita berada, dan juga tidak ketinggalan adalah pemerintah. Nah, kemudian berhubungan dengan ini, kita lihat juga peran PR untuk organisasi itu apa. Yang pertama, peran PR itu adalah menjadi penasihat ahli. Di sini PR membantu top manajemen mencari solusi untuk permasalahan dengan publiknya. Maksudnya di sini adalah PR itu memberikan alternatif solusi bagaimana menjawab permasalahan. Jadi ketika misalkan di perusahaan itu ada demo misalkan ada karyawan demo, terus kita menjadi seorang PR itu fungsinya adalah membantu manajemen memberikan solusi. Bagaimana sih kita harus menjawab permintaan dari karyawan ini. Jadi kita menjadi penasehat untuk membantu manajemen gimana sih kita harus menjawab permintaan karyawan. Terus juga ketika ada komplain, fungsinya PR ini adalah untuk menjawab bagaimana manajemen ini harus memberikan jawaban kepada customer. Oke, next adalah perannya itu untuk fasilitator komunikasi. Di sini perannya adalah membantu manajemen
menyampaikan pernyataan kepada publik dan juga mendengarkan harapan publik kepada manajemen. Nah, di sini peran PR itu adalah melalui rilis biasanya, melalui press release menyampaikan apa sih sebenarnya yang pengen diinformasikan oleh perusahaan kepada publik atau orang-orang di sekitarnya. Kemudian sebaliknya bisa melalui media gathering atau community gathering, itu PR itu juga bisa menjadi perpanjangan tangan organisasi untuk mendengarkan sebenarnya publik saya atau orang-orang di sekitar saya itu kebutuhannya apa aja, kepengenannya itu apa aja. Jadi dari sini kita bisa menyampaikan ke manajemen, ini loh yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh publik di sekitar kita. Oke, next, peran PR itu juga untuk ini, fasilitator dalam proses pemecahan masalah. Ini intinya adalah untuk membentuk communication center untuk membantu manajemen menyelesaikan masalah yang cukup berat. Nah, ini terutama pada masalah yang menyangkut tentang krisis. Jadi, ketika manajemen itu menghadapi masalah yang cukup berat atau yang biasa kita sebut dengan krisis, yang istilah kata berdampak pada citra perusahaan di mata publik. Nah, fungsinya perannya PR ini adalah untuk fasilitator pemecahan masalah. Dengan membentuk communication center, itu diharapkan PR ini dapat memberikan informasi yang jelas ke publik. Kemudian dari informasi yang jelas, yang menyeluruh, itu diharapkan juga akan dapat meningkatkan citra publik yang terdampak itu tadi. Kemudian peran PR yang terakhir adalah untuk teknisi komunikasi. Di sini peran PR untuk organisasi itu adalah menyediakan media komunikasi untuk manajemen, baik itu berupa majalah internal, terus juga mengelola website perusahaan. Bisa juga yang paling sering itu adalah membuat press release untuk perusahaan. Teknisi komunikasi ini juga bisa berupa PR itu menjadi juru bicara untuk perusahaan. Oke. Next, dari peran PR ini kita bergeser ke ini. Dari semua aktivitas yang dilakukan PR itu sebenarnya sasaran intinya apa sih? Ini dia. Dalam semua aktivitasnya PR, dalam semua kegiatannya PR, itu tujuan akhirnya untuk ini, membentuk citra perusahaan. Semua yang dilakukan PR, baik itu untuk program yang berkaitan dengan media, dengan customer, dengan komunitas di sekitar, atau untuk menanggulangi krisis, itu nanti ujungnya ini, untuk membentuk citra positif dari organisasi. Bagaimana supaya dari semua aktivitas yang dilakukan PR itu masyarakat luas dapat melihat bahwa ternyata organisasi kita itu benar-benar organisasi yang bonafit, perusahaan yang bonafit, perusahaan yang mempunyai track record yang baik, perusahaan yang mempunyai reputasi yang baik. Ujung-ujungnya muaranya aktivitas PR itu ke sana. Yang kedua adalah yang tidak kalah penting, yang paling penting juga untuk diketahui, sasaran intinya PR itu adalah menghadapi krisis. Intinya adalah ketika dalam perusahaan mengalami krisis atau mengalami masalah yang berat, program kehumasan yang dibentuk PR itu tujuannya untuk ini, supaya krisis itu tidak meluas, supaya masalah yang dihadapi itu tidak semakin meluas. Jadi supaya masalah yang dihadapi perusahaan itu atau organisasi itu tidak berdampak semakin luas pada reputasi perusahaan atau organisasi di mata publik atau masyarakat. Nah, ini sekilas yang saya sampaikan tentang
aktivitas PR atau dasar-dasar dari PR. Jadi, yang perlu kalian pahami, intinya PR itu adalah untuk satu, menjembatani antara perusahaan atau organisasi dengan masyarakat atau publiknya. Kemudian kalian harus ingat juga yang namanya publiknya PR itu ada internal dan eksternal. Internalnya tadi kita bisa lihat ada karyawan, ada pemegang saham, terus juga ada top manajemen. Nah, juga ada publik eksternal. Yang ini sangat penting juga. Itu ada media, ada customer, ada komunitas, dan juga pemerintahan. Oke, dari sini saya harapkan adalah kalian mengerti dulu basicnya PR itu seperti apa, basic kinerjanya PR itu arahnya kemana. Jadi ketika kalian mempelajari PR, poin-poin ini yang harus dipegang. PR itu kinerjanya untuk membentuk citra positif. Itu yang di mata kuliah apapun akan kalian temukan. PR itu muaranya untuk membentuk citra positif, untuk membentuk reputasi perusahaan ini. Dan untuk membentuk reputasi yang positif ini, bagaimana cara membentuknya adalah dengan membuat program kehumasan. Nah, untuk membuat program kehumasan ini tahapannya seperti apa? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di manajemen humas. Di manajemen humas ini nanti kita akan belajar bagaimana ketika PR membuat program kehumasan, itu bagaimana untuk yang pertama mengumpulkan data-datanya terlebih dahulu, membuat analisis tentang situasi yang dihadapi terlebih dahulu. Kemudian setelah kita tahu apa yang dihadapi, kita bisa mulai menyusun strategi bagaimana yang harus kita lakukan untuk membentuk reputasi yang baik di mata masyarakat, di mata publik. Kemudian setelah kita sudah membentuk strategi, kita mulai mengimplementasikan, melakukan program kehumasan. Setelah programnya mulai berjalan, kita harus mulai melakukan evaluasi. Dari program yang kita lakukan, apakah ini sudah benar-benar membentuk citra positif? Apakah ini sudah benar-benar membentuk reputasi perusahaan yang baik? Ini sekilas yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Semoga ini bisa menjadi gambaran awal untuk kalian tentang pembelajaran kita ke depan. Silakan apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan atau mungkin kita bisa diskusi bersama. Terima kasih, selamat pagi.